untuk menyerap informasi. Apa yang kita lihat di situ akan cepat kita serap dengan layout yang efektif. Nah, cara bikin layout gimana sih? Yang pertama biasanya tentuin dulu tujuan dibuatnya layout. Teman-teman bikin buku kah, mau bikin majalah, atau mau bikin brosur, atau website, terus dilihatnya ini mau di handphone saja, mobile view, atau mau dicetak, itu semuanya harus ditentukan terlebih dahulu. Kemudian pas kita udah tahu tujuannya untuk apa, baru kita bisa masuk ke prinsipnya, prinsip-prinsip layout. Ini sebenarnya banyak sekali ya prinsipnya tuh sangat umum. Saya akan mengambil beberapa yang penting-penting aja. Beberapa dari teman-teman mungkin udah sering dengar hierarki visual. Hierarki itu apa sih? Hierarki itu kan tingkatan ya. Kemudian visual tuh penglihatan. Maksudnya apa Kak? Hierarki visual itu kalau teman-teman ngelihat sesuatu, apa yang paling cepat ditangkap oleh mata dan paling cepat ditangkap oleh otak. Jadi kayak misalkan teman-teman di jalan, kemudian lihat tukang koran dipegang koran. Pasti yang pertama dilihat adalah headline-nya, judulnya, ya nggak? Kemudian teman-teman lihat, atau nggak koran deh, sekarang orang jarang baca koran kan. Orang bacanya di mana? Baca berita di Twitter. Pasti tulisan yang paling besar dulu yang dilihat, atau foto yang paling besar dulu yang dilihat. Atau teman-teman buka Line Today, terus lihat yang paling besar apa gambarnya. Nah, di sini salah satu dari unsur dari hierarki visual adalah ukuran. Jadi kalau teman-teman mau melayout sesuatu, ukuran itu harus kontras. Mana yang penting, itu harus besar. Yang nggak penting, itu harus lebih kecil. Jangan nanggung. Misalkan satunya besarnya segini, ini penting nih. Terus materi yang nggak penting tuh besarnya cuma beda sedikit gitu. Nah itu tuh mata kita atau otak kita susah menerima informasi yang ukurannya tidak kontras. Teman-teman bisa lihat di sini saya masukin beberapa contoh layout peta ya. Di sini ada, di sini yang prospect part, ini spread 2 halaman di sebuah buku. Ini jelas ya, kita langsung tahu nih, oh dia mau ngasih tahu nih, ini peta yang warna merah inilah yang paling penting gitu. Baru kita baca informasi lainnya. Kemudian di bawah ini juga peta, teman-teman dari geoscientist mungkin udah familiar ya. Di sini petanya yang paling besar, kemudian informasi-informasinya yang kecil-kecil. Kita tidak perlu melihat dengan jelas informasi tulisan-tulisan kecil ini, tapi kita tahu, oh ini yang penting nih petanya gitu. Kita tahu ini tuh bagian yang penting yang mana. Gitu kan. Ini juga petanya paling penting. Jadi sebenarnya apapun layoutnya, ukuran tuh jadi salah satu bagian penting ya. Misalkan teman-teman punya bisnis, teman-teman mau mengenalkan produk, jelas harus produknya yang paling besar dulu. Baru di bawahnya ada detail dari produk tersebut. Kemudian kayak misalkan apa lagi? Teman-teman buka marketplace, pasti produk-produk yang di depan, yang besar-besar, yang lagi iklan atau yang lagi dipromot, itu yang paling cepat ditangkap oleh visual dan otak kita. Jadi ukuran itu berperan penting dalam layout. Kemudian lanjut ke hierarki visual berikutnya yaitu warna. Sama ya, warna tuh harus kontras juga. Kalau misalkan kita mau bikin layout, warnanya jangan yang satu shade. Kalau makeup nggak apa-apa satu shade. Kalau layout jangan satu shade. Kalau bisa ada yang kontras banget gitu. Jadi pembaca itu tahu mana nih yang penting yang harus kita baca.
Nah, di sini kan yang penting layout-nya nih, di sini ada merah petanya, oke. Terus tulisan yang merah-merah ini yang penting-penting nih. Terus kayak yang sebelah sini nih, petanya juga paling besar, tulisannya ini yang paling cepat kita baca itu yang ini. Walaupun yang lain nggak terbaca ya, tapi dengan warna merah ini bikin kita tahu kalau ini nih adalah judul utamanya yang ini. Gitu. Kemudian masih bicara tentang kontras, tapi kontras yang ini adalah kontras tulisan. Kalau teman-teman misalkan, oke, ukuran udah, besar kecilnya oke, tapi nggak berwarna itu gimana? Nah, kontras ini bisa dibedakan juga dengan bold. Huruf-huruf yang lebih tebal itu akan lebih cepat kita serap informasinya dibanding huruf yang tipis-tipis. Makanya kalau judul tuh kebanyakan bold atau huruf-huruf yang tebal-tebal ya. Gitu. Di sini saya nggak akan bicara tentang desainnya, hanya langsung ke layoutnya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau tanya tentang tipografi, mungkin itu nanti di lain kesempatan. Di sini tentang layout, seandainya teman-teman udah bikin desain, aduh ternyata pas udah ditesnya maksudnya gimana, dilihat di handphone, oh nggak kebaca nih, gitu. Boleh diulang lagi. Diulang-ulang terus, sampai itu benar-benar terbaca tulisannya. Atau di print, di tes print. Kalau untuk media yang akan dicetak, gitu ya. Kira-kira kecepatan nggak saya ngomong? Kalau kecepatan boleh tolong ditegur ya Kak. Kemudian berikutnya ada pola. Di sini pola itu pattern. Ini maksudnya visual pattern ya. Pola bagaimana orang pada umumnya itu membaca. Di sini ada dua pola. Yang terkenal itu ada F pattern, yang kedua itu ada Z pattern. Jadi kalau teman-teman sebenarnya kenapa sih kok hampir semua layout tuh mirip? Karena layout itulah yang efektif. Pas kita baca, itulah yang efektif. Kita mudah menyerapnya. Kayak misalkan F pattern ini. Teman-teman mungkin sering mengunjungi website ini ya. Teman-teman pasti bacanya itu dari kiri ke kanan, 1, 2, 3, 4, 5. Ini disebut dengan F pattern. Cara baca teman-teman biasanya gitu. Kemudian buku-buku juga kebanyakan menggunakan F pattern ini. Atau Z pattern. Teman-teman bisa skim through the pages, jadi kayak Z gini, atau satu halaman juga bisa. Dari kiri ke kanan, terus langsung diagonal ke bawah, baru ke kanan lagi. Ini udah basic ya, jadi kalau misalkan teman-teman bingung nih, mau bikin layoutnya gimana, bisa balik dulu ke setelah bikin ukuran, warna, kontras, baru bikin dulu pola seperti ini, masukin kontennya apa. Terus ada lagi jajaran dan kedekatan. Ini maksudnya jejer kanan apa jejer kiri gitu. Terus dekat jauhnya tuh spasinya gitu. Ini potongan peta ya. Di sini ada elemen-elemen peta. Ah, ini kan kita nggak bisa lihat ya apa detailnya ini, jelasnya apa sih gitu. Teman-teman bisa tahu kalau yang ini adalah kelompok yang ini. Ini adalah kelompok yang ini. Legenda, ini khusus untuk kelompok legenda saja. Kenapa? Karena di sini ada spasi-spasinya nih. Jadi, karena sangat banyak informasi yang digunakan di sini, yang harus dimasukkan ke dalam peta ini, teman-teman, kalau bisa mengurangi penggunaan kayak kotak-kotak untuk batas antar informasi ini.
Karena kalau misalkan ada kotak-kotaknya, nanti jadi penuh banget halamannya. Itu malah jadi susah dibaca. Karena eh, kalau ada kotak-kotaknya gitu ya, nah ini kita nanti kehabisan ruang. Kalau misalkan seperti ini, solusinya teman-teman bisa pakai ini, dengan jajaran atau kedekatan ini. Ini jajar kiri semua, rapi ya. Mungkin terus kemudian yang dekat-dekat ini adalah bagian dari informasi yang menyatu gitu. Nggak mungkin kayak legenda terus tiba-tiba judul, nggak mungkin. Pasti ini adalah judulnya, pasti ini adalah skalanya gitu. Jadi ini ada terpisah nih dari spasi-spasinya ya. Gitu. Terus kemudian ada ruang. Nah, seperti yang saya bilang tadi, ruang itu sangat penting untuk layout gitu. Kayak misalkan teman-teman punya kamar nih, terus kamarnya walaupun nggak di layout, nggak ditata gitu, tapi kalau nggak ada ruang, mau nggak tinggal di dalam situ? Nggak mau kan? Tidur aja susah misalkan, karena saking banyaknya barangnya gitu. Nah, sama dengan layout semuanya, kita butuh ruang. Nah, kalau yang digital ini kan digital ya, saya ambil contohnya dari website Jepang, contoh website Jepang. Walaupun misalkan teman-teman nggak bisa nih baca bahasanya, tapi teman-teman bisa tahu, oh ini dia lagi menjelaskan suatu tempat nih. Sampingnya ada alamatnya, entah nomor teleponnya, entah apanya, bisa jadi ini tentang store location atau apa gitu kan. Ini enak bacanya. Kalau di print apalagi itu harus pakai ruang, yang biasa kita bilang misalkan margin ya. Supaya kalau pas dicetak, kita pegang, itu nggak ada tulisan yang ketutup oleh tangan kita. Gitu. Terus kalau misalkan hierarki visual ini nggak terpenuhi gitu, kayak gimana Kak? Bisa nggak sih tetap bikin layout? Bisa banget. Cuma nanti hasilnya kayak gini. Beberapa hari yang lalu saya scroll di Twitter, kebetulan ada dapet tweet kayak gini. Teman-teman bisa lihat ya. Ini ada yang nge-tweet, saya untuk kredit saya nggak tutup namanya. Mungkin aja kita nggak aware sama layout ini, biarin lah, toh kita ngerti gitu. Tapi sebenarnya ini sangat amat tidak efektif. Kenapa? Satu, karena kita tidak sedang belajar bahasa Inggris, ya. Terus ada yang bales di samping di bawahnya, di reply gitu, tweetnya, langsung dirapihin sama dia. Kenapa yang ini bisa kita terima dengan cepat, yang ini tuh enggak? Gitu. Nah, yang ini di luar dari hierarki visual tadi, kalau teman-teman ingin menyampaikan sesuatu dalam dua bahasa, kalau bisa memang langsung dipisah saja, atas bawah atau kanan kiri, gitu ya. Jangan sampai perkata terus di bawahnya ada apa, perkata di bawahnya ada artinya dalam bahasa lain, terjemahnya. Satu, kita tidak sedang belajar bahasa Inggris. Dua, yang baca itu nanti bingung bersama together kita we. Ini kalau bahasa Inggrisnya pas ya, artinya perkata nih pas gitu. Kalau nggak pas gimana? Nah ini sangat riskan. Padahal di bawahnya sudah bagus ya, di sini ada terima kasih untuk sudah selalu gitu. Thanks for always, di sini ada. Gitu. Ini sedikit dari layout yang tidak bekerja dengan baik. Padahal di sini kita punya tempat yang sempit sekali. Jadi sudah bagusnya ini dia sudah memanfaatkan ruang yang sempit, terus tidak banyak pilihan warna dan sudah cukup kontras. Ini sudah bagus. Jadi kita tahu ini tuh mau kasih pesan apa sih gitu. Tapi karena bahasa Inggris dan Indonesia ini kita jadi bingung gitu. Ini apa gitu.
Gitu. Kemudian tentang map layout, ini buat teman-teman geoscientist. Kalau map tadi, layout tadi adalah tata letak, map layout ini tata letak peta beserta elemen penjelas peta. Elemen penjelas peta ada judulnya, ada subjudulnya mungkin, atau ada legendanya, dan lain-lain. Gitu. Jadi kalau peta nggak ada keterangannya atau elemen penjelasnya, biasanya orang akan susah menangkap informasi yang disampaikan oleh peta tersebut gitu. Kalau hanya gambar saja, walaupun katanya gambar itu berbicara 1000 bahasa ya, nggak kayak gitu. Gambar itu tetap harus dijelaskan juga. Misalkan teman-teman biasa lihat peta nggak sehari-hari? Yang paling sering mungkin kalau teman-teman pesan makanan ya lewat ojek online, nah itu pasti ada petanya juga. Itu kan peta navigasi ya, mudah dilihat ya. Tapi kalau misalkan peta print out atau peta poster atau peta petunjuk lainnya kayak misalkan peta KRL. Peta KRL itu sepanjang itu, seruwet itu, gimana caranya supaya orang mudah menerima informasi yang disampaikan oleh peta tersebut gitu. Jadi dikasih elemen-elemen penjelas, baik itu warna, ukuran, ruang yang tadi, seperti tadi, hierarki visual. Kalau kita ambil kayak tadi peta KRL ya, teman-teman masih ingat nggak? Saya nggak ada gambarnya di sini, mungkin teman-teman yang masih ingat, yang masih sering naik KRL. Di peta itu ada lingkaran yang kecil-kecil, itu misalkan hanya transit gitu. Dan lingkaran yang besar-besar itu untuk pemberhentian terakhir ya, gitu. Atau teman-teman bisa transit di mana. Nah itu besar kecil ukurannya, terus warnanya, itu kan harus jelas sekali kan, dan kontras ya. Kemudian sedikit tentang map layout, di sini ada elemen peta ya. Bagi teman-teman mungkin, aduh saya ini bukan geoscientist, saya bukan anak biologi gitu. Kira-kira mikirin map layout buat apa ya? Mungkin bisa buat undangan teman-teman nanti untuk pernikahan, atau temennya minta bikinin undangan dan segala macam ya. Atau teman-teman punya bisnis, bisa buka cabang nih tokonya, di mana tuh? Nanti bisa taruh di websitenya, petanya di mana, gitu. Nah, di antara elemen petanya itu yang pertama adalah judulnya. Kalau biasanya sekali lihat peta kita nggak bisa langsung tahu itu daerah mana gitu. Ditunjukin nih peta Jaksel gitu ya, Jakarta Selatan. Yang orang lihat ya udah, misalkan hijau-hijau atau apa, hijau merah atau apa gitu, itu orang-orang akan susah menangkap itu peta apa kalau nggak ada judulnya. Jadi judul peta itu adalah elemen yang paling penting yang harus ada dalam map layout. Ini saya ambil dari buku GIS kartografi ya. Ini justru bermanfaat banget untuk nggak cuma kalangan kartografer atau orang-orang yang membuat peta, tapi hampir semua layout itu menggunakan pola seperti ini ya. Kayak judulnya itu di tengah, di atas, ya kan? Koran-koran di atas judulnya, majalah gitu namanya paling atas, atau di bawah. Ini juga banyak ya seperti ini. Atau di kanan, ini untuk peta ya, kebanyakan seperti ini. Terus di atas kiri, ini judul, kebanyakan judul-judul website, dari kiri bacanya. Gitu. Atau di bawah seperti ini juga bisa dikasih kotak gini, supaya lebih jelas lagi. Atau seperti ini. Ini sebenarnya bedanya cuma sedikit, ini hanya geser sedikit ke kiri ya, dibanding yang ini. Gitu.
Jadi judul jangan sampai lupa gitu. Kalau mungkin teman-teman untuk bikin peta dari kampus ya, misalkan ada tugas akhir atau tugas lapangan, teman-teman butuh layout yang sudah ada template-nya atau yang memang template-nya seperti itu ya. Teman-teman pakai yang seperti itu aja. Jangan keluar dari template kampus gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman kerja di majalah atau kayak website yang membutuhkan desain peta, teman-teman bisa pakai desain-desain lainnya. Gitu. Terus judulnya mau di mana, ini bisa dipakai ya. Kemudian ada subjudul. Subjudul itu letaknya nggak boleh jauh-jauh dari judulnya. Subjudul itu bisa di bawah judulnya, seperti ini juga, atau di sebelah kiri judulnya. Di sebelah kanan, sorry. Di sebelah kanan judulnya ya. Jadi, misalkan tadi apa ya, peta KRL, terus misalkan pemberhentian dan tempat-tempat transit. Gitu. Misalkan subjudulnya seperti itu ya, misalkan. Gitu. Subjudul juga untuk menjelaskan judul besar dari peta teman-teman gitu. Kemudian ada petanya, jelas petanya itu harus lebih besar dari semuanya. Bisa 1 halaman atau 3/4 halaman. Kayak gini. Ya. Supaya orang-orang tuh tahu ini yang paling penting yang harus dibaca, yang harus dilihat adalah petanya. Kemudian, banyak banget nih Kak, masih ada legenda, skala, insight, referensi, teks penjelas. Nah ini seperti tadi, kalau dari hierarki visual, teman-teman geoscientist atau teman-teman yang lain, tentukan sendiri mana yang harus duluan dinotis oleh mata kita. Gitu. Apakah legenda duluan, skala duluan, insight duluan, referensi duluan, teks penjelas duluan, yang mana yang harus duluan. Gitu. Kayak misalkan kalau teman-teman punya restoran, terus teman-teman bikin buku menu, yang paling besar apa? Foto makanannya bukan? Terus di bawahnya judul nama makanannya. Abis itu apa yang paling penting? Gitu. Tentukan apakah ini ratingnya atau harganya atau apa gitu. Tentukan dulu itu, baru nanti disusun sesuai kepentingannya. Gitu. Jadi makin ke bawah orang-orang tuh biasanya akan makin lambat melihatnya. Makin tidak dilihat maksudnya, nggak kayak gitu. Jarang orang yang melihat sampai semuanya gitu. Kecuali misalkan kayak map di samping ini harus dilihat semuanya ya. Misalkan informasinya semuanya penting, berarti harus dilihat semuanya. Gitu. Kalau misalkan di majalah atau di koran, paling orang-orang cuma baca cepat. Gitu. Jadi apa yang paling penting, nah itu teman-teman harus tentukan sendiri. Gitu. Kemudian peta yang bagus kayak apa sih Kak? Gitu ya. Saya sendiri, saya sangat menikmati peta. Cuma kalau ditanya yang bagus yang kayak gimana, jujur saja saya suka peta yang ada story-nya gitu, ada kisahnya gitu. Jadi kayak kalau di buku-buku dongeng atau buku-buku sejarah itu ada petanya ya, peta-peta klasik gitu, itu kayak bikin kita masuk ke dalam cerita itu gitu. Itu dari perspektif saya gitu. Mungkin kalau dari teman-teman bisa bilang kalau peta yang bagus itu adalah yang informatif, boleh, itu bagus. Karena layout itu sebenarnya adalah layout yang informatif, yang
bisa menyampaikan informasi dengan bagus gitu. Jadi bagus enggaknya sebuah peta atau bagus enggaknya sebuah layout itu ditentukan oleh yang membacanya. Gitu. Di sini ada beberapa ya. Di sini saya kutip beberapa kata-kata. Ini dia bikin atlas. Dia bikin atlas. Mungkin teman-teman geoscientist udah familiar. Jadi menurut dia nih peta yang bagus itu yang kalau pertama kali kita lihat tuh langsung kita tertarik nih buat lihat lagi. Dan kita juga pengen gitu baca detailnya ini apa sih gitu. The pulse of the park ini apa sih, tentang apa gitu. Oh ini tentang migrasi hewan ini ya, elk ini. Jadi ada garis-garis ini dia kemana aja migrasinya gitu. Jadi detail-detail ini juga kita nggak merasa terbuang waktu kita untuk baca ini lama-lama karena ini menarik gitu. Dan kita merasa juga seperti kita ikutan di dalam ini gitu, di dalam cerita ini, cerita migrasi si elk ini ya, gitu. Terus misalkan, nah ini juga saya ambil dari ini ya, ini ada, ini termasuk peta juga loh, saya baru tahu, jujur. Nah ini ngasih tahu kan kita kalau ini gunung apa, ini jalan apa gitu. Nah ini bagus juga untuk teman-teman yang mau eksperimen, membuat petanya, terus kayak misalkan, nah ini, mungkin teman-teman nggak bisa lihat detailnya ya, ini ada peta kota ya, kalau dideketin ini tuh bentuknya kayak piksel-piksel gitu, di sini ada legendanya, ada keterangan-keterangannya, di sini bahkan ada kayak jalur lalu lintas atau apa gitu, jalur-jalur jalanannya gitu ya. Petanya saya nggak bisa dapet yang lebih bagus gambarnya karena ini kena copyright kalau bagus-bagus gitu ya. ini kita langsung tahu nih kalau ini Philadelphia ini kota yang rapi, modern gitu kan. Terus kayak mungkin futuristik bisa dibilang juga, walaupun di sini kayak apa namanya piksel-piksel gitu kan ya. Bagus gitu. Apa yang mau disampaikan kota ini tuh image-nya kayak gimana gitu. Terus di sebelah sini kalau misalkan teman-teman nggak tahu ini apa, dalam sekali lihat teman-teman tahu kalau ini tuh es mungkin ya. Ini es bukan sih gitu. Ini daratan es bukan. Oh iya benar, ini tuh pokoknya tempat-tempat yang dingin lah gitu. Dia kasih warna biru di sini. Jadi dalam sekali lihat teman-teman tahu, walaupun misalkan teman-teman bukan seorang geoscientist atau bukan map enthusiast gitu ya, kita bisa tahu kalau ini area yang dingin gitu. Kemudian contoh lainnya, oh nggak ada, oke. Masuk ke Adobe InDesign ya. Sini kalau misalkan saya sempat nanya sih ke diri saya sendiri gitu. Kira-kira pada mau nggak ya teman-teman belajar InDesign gitu. Ngapain sih Kak? Sekarang kan udah ada Canva gitu. Canva sudah bisa mengatasi segalanya gitu. Nggak ya? Untuk bagi-bagi ilmu aja, saya nggak mau terlalu kayak tutorial banget. Di sini InDesign itu adalah sebuah desktop publishing software atau perangkat lunak penerbitan yang diproduksi oleh Adobe, yang biasa digunakan untuk layout buku, majalah, poster, brosur, e-book, e-magazine, dan lainnya. Gitu. Jadi ini ada preview kecilnya seperti ini. Mungkin teman-teman yang sudah familiar dengan produk-produk Adobe, hampir sama ya, semua previewnya seperti ini. Oh iya, saya juga sempat nanya ke panitia ya, biasanya kalau ngedesain peta pakai apa sih? Gitu. Jawabannya pakai ArcGIS.
ArcGIS itu sudah bisa plug-in ke Photoshop dan Illustrator ya. Jadi teman-teman bisa desain petanya pakai vektor atau rasterized file lewat Photoshop atau Illustrator, tapi tidak dengan InDesign atau belum gitu. Harapan saya sih mungkin ke depannya ArcGIS bisa digunakan juga di InDesign gitu ya. Karena biasanya saya juga bekerja tuh mondar-mandir dari Photoshop ke InDesign atau dari Illustrator ke InDesign gitu. Tapi kalau misalkan bisa dua-duanya, misalkan bisa bikin peta juga, bisa bikin layout juga, mungkin nanti Adobe bisa bikin seperti itu secepatnya ya. Di sini saya kasih sedikit saja cara-caranya. Gimana sih Kak bikin layout di InDesign? Yang paling pertama, bikin dokumen baru. Nah, caranya itu Command N, atau teman-teman bisa klik File, New, Document. Di sini bisa dilihat ya, tujuannya buat apa. Sama kayak tadi, kita dikasih pilihan nih, mau buat print kah, mau buat web kah, mau buat apa, gitu. Di sini kita isi. Terus berapa halaman? Kalau misalkan teman-teman mau bikin buku atau bikin brosur gitu, tulis di sini berapa halaman. Kemudian ini facing pages. Ini teman-teman checklist hanya kalau teman-teman akan mendesain buku atau layout yang emang kanan kiri. Jadi halamannya itu kanan kiri. Nah, ini saya contoh aja. Di sini A3 untuk ngedesain map ya. Terus karena kalau misalkan sudah terbiasa melayout dari satu gambar ini, teman-teman bisa langsung tahu, oh peta ini menghabiskan 3/4 dari layout. Gitu. Seperempatnya elemen-elemen lainnya. Gitu. Jadi saya akan membuat grid seperti ini. Ini guidelines seperti ini. Ini 3/4-nya akan saya isi peta, 1/4-nya akan saya isi elemen peta lainnya. Gitu. Ini kayak basic aja sih, gitu ya. Atau misalkan ada layout lain yang teman-teman pengen gitu. Boleh teman-teman coret-coret sendiri di kertas, kira-kira bikin gridnya seperti apa gitu. Kalau saya biasanya desain album itu cuma 2. Saya kasih 2 kolom gitu, karena biasanya tulisannya nggak banyak, tulisannya hanya sedikit, terus foto-fotonya besar-besar, atau kecil-kecil dan itu cuma kayak 2 atau 4 grid gitu ya. Ini untuk memudahkan saja, ini number of columns ini, 4 ini, ya. Kemudian ini gutter. Gutter itu maksudnya ini nih, jarak antara grid ini nih, ini dan ini, adalah 0,3 cm. Ini bisa teman-teman atur sendiri, nggak masalah. Mungkin ini nggak sama dengan yang ini ya, ini nggak masalah, teman-teman bisa atur sendiri. Kemudian marginsnya juga ini saya nggak utak-atik lagi, tapi kalau teman-teman punya ukuran margin sendiri, ini bisa diatur. Kemudian kalau misalkan untuk dicetak dan dibuat buku, teman-teman harus tahu bindingnya itu nanti gimana. Jadi buku itu ada yang bisa dibuka langsung rata, itu bindingnya tuh pakai jahit, jadi pas dibuka dia rata, jadi nggak ada layout yang ketutup oleh lipatan dari bindingnya itu. Gitu. Kalau misalkan teman-teman nggak tahu nih binding kayak apa, ya udah bikin seperti ini dulu, nggak masalah. Kalau seandainya teman-teman tahu, di sini ada yang top, ini bottom, ini atas, bawah. Nah,
kanan kirinya apa sih gitu. Nah, ini inside, ini outside. Jadi kalau misalkan inside tuh yang bagian 2 halaman nih, terus ada tengahnya ya. Kalau misalkan outside itu yang paling luarnya. Jadi kalau misalkan bindingnya itu binding magazine yang bakal ada lekuknya, nah itu marginnya harus lebih besar. Inside-nya harus lebih besar daripada outside-nya. Supaya nggak ada tulisan atau gambar yang penting itu kepotong sama nanti pas dia di binding gitu. Oke. Terus ada bleed and slot. Ini kalau teman-teman kasih ke percetakan nanti, bleed itu nanti ini kayak area potong, ini yang merah nih. Dimana nanti si percetakan ini harus motong kertasnya gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman nggak tahu, nggak apa-apa, nanti bisa ditanyakan langsung ke percetakannya gitu. Biasanya sih hampir semua percetakan bisa pasangin bleed sendiri gitu. Nanti mereka akan tanya, Kak, ini mau dicetak full halaman ini, gambar ini full atau dikasih space lagi gitu. Jadi mereka akan kasih pilihan, biasanya seperti itu. Kemudian kalau seperti ini, itu kan yang tadi ini 3/4 halaman dipakai untuk maps, 1/4-nya dipakai untuk elemen maps. Nah, kalau misalkan 2 halaman gimana, Kak? Gitu. Ini nih spread ya, namanya spread. Kanan kiri halamannya. Anggap aja kita bikin ini 5 halaman, mulainya dari 1. 1 itu di InDesign sebelah kanan ya, mulainya. Jadi sebelah kanan ini cuma 1 halaman, yang sininya kosong. Gitu. Jadi pas kita buka buku, halaman 1-nya adalah sebelah kanan. Teman-teman bisa masukin apa di sini? Biasanya judul atau terima kasih kepada siapa-siapa gitu ya. Kemudian yang facing pages-nya itu seperti ini layoutnya. Kanan, kiri, dan kanan. Ya, facing pages-nya di checklist. Terus ini A4. Nah, ini orientation, sorry lupa. Ini yang tadi kan saya checklist yang ini. Ini yang landscape. Ada kayak gambar orang tiduran ya. Kalau yang ini yang portrait. Nah, ini berdiri gitu. Nah, ini biasanya saya pasang kolomnya 2. Nah, gutter ini antar kolom ini jaraknya 0,5 cm. Ini selebihnya sama ya. Terus kayak gini gimana gitu caranya gitu masukinnya ya. Nah, teman-teman sebelum masuk ke situ saya kasih beberapa ini frequently used tool saya. Saya biasanya di InDesign itu cuma muter-muter di tool yang ini aja gitu. Kalau ini saya langsung kasih shortcut-nya aja ya. Ini W itu, jadi teman-teman kalau klik W di InDesign, teman-teman bisa menyembunyikan atau menunjukkan guidelines. Ini ada guidelines ini. Kalau teman-teman mau umpetin nih, nanti ini guidelines ini nggak akan masuk kok ke print. Nggak akan ke print. Nah, untuk nyembunyiinnya, teman-teman klik W. Untuk munculin lagi, teman-teman pakai W lagi. Gitu. Kemudian V untuk kursor, select, hold gitu ya. Terus Z. Nah, Z ini untuk zoom in. Kalau zoom out-nya pakai kita tahan Alt. Kemudian type. Nah, type di InDesign itu kayak bikin text box gitu. Jadi habis tekan T, terus teman-teman bikin box untuk typing di situ. Terus ada Shift Alt Command C, ini untuk fill frame proportionally. Nanti setelah ini saya akan jelaskan. Terus ada Command D, atau kalau di Windows pakai Control D ya. Ini semua yang command, kalau di Windows pakainya Control ya. Nah, place ini maksudnya teman-teman nanti di InDesign itu bisa bikin frame-nya dulu, frame kosong. Nanti teman-teman bisa
place something in it. Jadi kayak bisa nempatin sesuatu, apakah itu teks, apa itu gambar, itu bisa. Misalkan teman-teman udah punya tulisan nih di Word, gitu. Teman-teman mau masukin ke InDesign, bisa pakai ini, Command D. Gitu ya. Terus kemudian alignment. Ini seperti tadi ya, alignment tadi. Misalkan mau rata kiri semua, bisa pakai alignment. Ini yang rata tengah, pakainya yang ini. Saya biasanya muter-muter di sini aja sih. Terus ini ada spacing juga. Kalau teman-teman nggak ada grid yang seperti ini, nggak apa-apa juga, nggak bikin grid. Teman-teman bisa pakai distribute spacing. Misalkan spasinya nih, dari sini ke sini mau 0,5, bisa diatur di sini. Mau spacing berapa gitu ya. Terus kemudian ada rectangle frame tool. Ini maksudnya tadi kayak frame. Tekan F. Kita bisa klik F, akan muncul kayak kotak gini, ini akan aktif ya. Ada X-nya. Ini tool yang bisa membantu teman-teman untuk membuat dasar layout di InDesign. Seperti ini. Ya. Ini saya udah buat reviewnya. Kalau misalkan mau buat kayak gini nih, petanya. Oke, di sini saya mau taruh peta. Di sini judulnya. Di sini apanya, legendanya. Di sini inset dan segala macamnya gitu. Jadi teman-teman bikin dulu frame-nya. Bisa seperti ini, kosong, nggak masalah. Nanti frame ini bisa diisi oleh gambar dan tulisan gitu. Kalau misalkan teman-teman masih bingung nih, gimana ya, belum ada nih layoutnya, bisa pakai frame ini dulu, bisa diutak-atik gitu, tanpa ada gambar atau tulisannya dulu. Kemudian, ini contoh lainnya, misalkan di buku ya. Kalau seperti ini, teman-teman mau, oh saya mau map-nya paling besar di atas, terus di sini ada kayak judul dan subjudulnya besar-besar. Nah, di sini tulisan-tulisan. Sini tulisan-tulisan, 2 kolom, kemudian ada gambar lagi, tulisan lagi. Gitu. Ini imajinasi aja ya, mikirin gitu. Kayak kalau misalkan kita mau bikin layout, seperti yang saya bilang tadi, saya biasanya mikirin apa yang mau saya ceritakan ke pembaca gitu. Kalau bikin layout album juga gitu. Saya bikin story-story-nya gimana sih? Ini mau kasih tahu apa sih gitu. Nah, kalau yang seperti ini gimana gitu. Oh, judulnya di sini nih. Ini kan kanan kiri nih ya. Saya mau petanya spread 2 halaman gini gitu. Teman-teman bisa bikin frame gini. Terus tulisannya itu di sini. Ya, sama di ujung-ujung. Kalau teman-teman ingat, ini tadi modelnya kayak Z pattern gitu ya. Z itu biasanya yang tulisannya ada di ujung kiri dan di ujung bawah kanan. Gitu. Duh Kak, ngapain sih kalau misalkan ini kan semua bisa ya dibikin di Canva atau di aplikasi lain yang lebih mudah gitu. Tentu saja bisa gitu, tapi kalau keseringan pakai Canva, pembaca juga tahu, oh ini bikinnya di Canva gitu. Gitu ya. Kalau misalkan bikin di InDesign atau desktop publishing application lainnya, ini tuh kayak otentik gitu, kayak original, itu tuh kita sendiri bikin. Gitu. Pembaca juga bisa tahu kita nih mau cerita apa sih ke pembaca gitu. Kita mau kasih tahu apa gitu. Nah, salah satu tools di InDesign yang Canva dan beberapa aplikasi desain yang mudah-mudah itu lainnya tidak punya, atau saya yang tidak tahu ya, karena saya bukan penikmat Canva. Di sini ada data merge. Saya mau kasih tahu teman-teman, data merge itu gimana sih? Maksudnya gitu. Ini kan tadi teman-teman bikin satu desain ya, desain untuk peta satu. Desainnya udah ada nih.
Tapi teman-teman tuh mau bikin kumpulan peta, satu buku kumpulan peta, isinya itu ada sekitar 50 atau mungkin sampai 100 peta. Gimana caranya? Nah, InDesign ini bisa, gimana teman-teman punya satu desain, dan ada datanya, teman-teman bisa langsung import semua data itu, dan InDesign akan masukin langsung ke desain-desainnya. Gitu. Yang teman-teman butuhin itu adalah data source file. Di sini file yang formatnya CSV atau TXT. Di sini teman-teman bisa gunain Excel, Microsoft Excel, atau Numbers, ya. Kemudian di save ke format ini, ke format CSV atau TXT, ya. Nah, contoh aja di sini saya bikinnya cuma satu ya. Di sini ada nama mahasiswa, siapa gitu, Adrian, terus NIM-nya, apa-apa yang perlu diisi di sini, ya. Teman-teman bikin di atas, yang kolom paling atas nih, ini diisi oleh apa. Kemudian untuk gambar, khusus untuk gambar, harus kolomnya itu harus dinamai, depannya itu ada add-nya, add, ya. Ini kayak saya mau ngasih inset nih, inset di sini nanti, gitu. Tulis add inset, gitu. Kalau di Numbers, dia bisa kita menulis add insert langsung. Kalau misalkan teman-teman yang pakai Excel, nggak bisa nulis add di dalam sebuah kolom, karena kan bukan Numbers ya. Teman-teman bisa pakai koma atas dulu, baru add insert gitu misalkan. Terus di bawahnya itu diisi path file. Jadi tempat di mana file itu berada, file gambar itu berada. Caranya gimana? Kopinya, kalau di MacBook ya, atau di OS X, teman-teman bisa klik kanan, terus tekan Alt. Nah, hold Alt ya, masih klik kanan, hold Alt. Di sini teman-teman bisa copy file tersebut as path name, ya. Nah, kalau misalkan di Windows, teman-teman bisa langsung copy as path name, terus bisa di paste di sini, ya. Ini tempatnya di mana? Kemudian ini main map-nya juga bisa, add main map di sini. Saya mau masukin gambar peta utamanya, taruh di mana filenya, saya taruh di sini, gitu ya. Kemudian berikutnya nama dan seterusnya. Nanti di InDesign teman-teman buka Windows, kemudian Utilities, terus pilih Data Merge. Nanti akan muncul seperti ini. Nah, select data source, teman-teman klik yang ini. Nah, file yang tadi kita bikin, jangan lupa di-save ke .csv atau .txt ya. Dia akan baca, kita pilih nih di sini, select data source, kemudian kita pilih, nanti bacanya seperti ini dia. Dia akan membaca seperti ini. Nama, NIM, nama peta, dimensi gini ya. Nah, ini nggak langsung masuk. Nggak langsung masuk. Kemudian kita taruh ini, teman-teman bisa, sebentar, bisa drag and drop gitu ya. Seperti ini. Misalkan nama mahasiswa. Nama mahasiswa, sorry. Nama mahasiswa di sini gitu ya. Teman-teman bisa drag ini langsung ke sini. Gitu. Terus semuanya, NIM-nya di sini, terus nama petanya di sini, dimensi atau skala ya. Saya nggak masukin skala di sini. Sorry, di sini saya taruh skalanya di sini, terus misalkan insert map-nya di sini, terus main map-nya di sini. Oke.
Nanti di sini akan ada preview. Teman-teman klik. Nah, ini akan masukin, dia akan kasih tunjukin angka berapa data yang kita punya untuk di desain ini. Karena saya masukin cuma satu, jadi cuma satu. Kalau teman-teman masukin tadi di bawah kolom masing-masing ini ada 50 data, nah di sini dia bisa langsung masukin 50 gitu. Atau ada 100 data di bawahnya, teman-teman bisa langsung masukin. Gitu. Nah, kira-kira dari data merge ini, selain untuk teman-teman geoscientist, teman-teman yang lain bisa bikin apa sih? Contohnya ya, teman-teman bisa bikin kartu nama atau ID card. Kalau misalkan kartu namanya cuma 5, nggak masalah lah bikin di Photoshop juga nggak masalah. Gitu. Tapi kalau misalkan kartu namanya untuk satu kantor, gitu, yang isinya 200 orang, teman-teman siapkan desainnya, terus kumpulkan data untuk di kartu nama itu, bisa pakai Google Form, bisa pakai segala macam ya, kumpulin, kemudian datanya itu kita bikin kayak tadi, kayak data tadi ini, nama kah, terus jabatan, terus apa lagi, email, atau seandainya ID card bisa kasih foto, gitu. Teman-teman bisa masukin, terus fotonya juga langsung tempatnya di mana, gitu. Jadi cukup bikin satu desain, habis itu data merge lewat InDesign ini, gitu. Selain bikin kartu nama, teman-teman juga bisa bikin brosur juga bisa. Misalkan teman-teman punya bisnis, produknya ada banyak sekali, ada produknya ada 70 gitu. Masa masukin satu-satu gitu kan di desainnya. Bisa pakai data merge ini. Teman-teman sediain satu template seperti ini tadi, frame-frame tadi. Kemudian teman-teman tentuin mau di mana letaknya gitu. Kayak tadi juga bisa buat menu makanan, menu buku menu ya. Terus apa lagi? Mungkin kalau teman-teman panitia, kalau panitianya ada 100 orang, bisa cepat bikin ID card gitu-gitu ya. Terus bikin apa lagi ya? Bikin buku tahunan, yang ada fotonya, ada namanya, ada alamatnya, ada teleponnya gitu ya. Itu untuk memudahkan kita cukup bikin satu template pakai frame ini, kemudian kita pakai data merge di InDesign gitu. Kira-kira sekian materi dari saya. Mungkin teman-teman panitia bisa lanjut buka sesi selanjutnya. Mungkin kita langsung sesi tanya jawab kali ya, Kak. Boleh. Mungkin dari panitia atau peserta ada yang mau bertanya, boleh banget. Ada pertanyaan kah? Ini mungkin belum ada yang nanya. Jadi boleh nggak ya, kira-kira aku mau ini, Kak, mungkin Kakak ada contoh kayak template untuk poster skripsi kah? Atau ya ada masukan atau gimana gitu, Kak, dari Kakak? Atau mungkin Kakak boleh langsung tutorial dari Adobe InDesign-nya juga boleh. Kalau tutorial dari InDesign sendiri, boleh aja, cuma filenya belum ada yang bisa saya share. Kalau misalkan tipsnya gini, tadi apa ya bilangnya tadi, poster untuk skripsi ya? Iya, atau poster akademik lainnya. Poster akademik lainnya. Sebelumnya juga saya di kampus pernah ada acara ya untuk bikin jurnal, terus jurnalnya itu dibikin poster. Nah, kesulitannya itu nggak semua teman-teman bisa langsung edit itu template gitu dari InDesign, terus teman-teman edit gitu. Kesulitannya itu memang satu. Terus caranya gimana? Ini di luar dari tema ya.
Gitu. Jadi saat itu saya bikin layoutnya di PowerPoint. Di PowerPoint saya bikin A3. Caranya judul, ini keterangan penulisnya siapa-siapa aja, dari mana aja, terus abstraknya, terus apanya, foto-foto dan referensinya sampai ujung, itu semua dari coretan itu saya pindahin ke PowerPoint. Jadi di PowerPoint itu nggak pakai review 6:19 gitu-gitu atau 4:5 gitu, nggak ya. Saya langsung pakai A3 gitu. Jadi cara kerjanya hampir sama gitu. Kayak saya bikin di InDesign, tapi supaya teman-teman bisa si template ini, jadi saya pakai di PPT gitu. Kalau untuk template InDesign-nya sendiri, jujur saja memang template InDesign itu untuk kalangan yang memang sudah terbiasa memakai InDesign, dan template InDesign ini kalau misalkan nggak sama serinya, kayak InDesign sisi berapa, sisi terbaru mau dibuka yang lama gitu, itu nggak bisa juga. Jadi menurut saya kalau untuk editable template, teman-teman bisa cari yang bisa teman-teman edit sendiri, entah itu formatnya Microsoft Word atau formatnya PowerPoint ya. Kalau misalkan teman-teman kekeh mau InDesign gitu, nggak masalah, teman-teman bisa pakai trialnya, free. Cuma saya nggak tahu trialnya itu bisa membuka semua fitur atau terbatas hanya beberapa fitur, ya. Karena di sini saya punyanya template punya klien, jadi saya nggak bisa share, mohon maaf. Untuk akademik, ini juga nggak bisa. Oke, gini aja. Jadi waktu itu saya sempat bikin buku untuk kampus, ada sekumpulan penulis ya di kampus, mau bikin buku, kemudian saya yang layout dalamnya sama desain covernya. Terus mereka udah punya tulisannya semua terkumpul dalam Word, Microsoft Word. Nah dari situ teman-teman bisa langsung ya tadi bisa langsung place Word tadi ke InDesign. Nah kayak placing tadi. Nah apakah placing tadi teman-teman tahu kan kalau misalkan Word itu kalau dibuka di komputer lain aja formatnya udah langsung berubah-berubah gitu kan. Bisa beda-beda tiap komputer gitu. Formatnya, formatting style-nya bisa beda-beda. Gitu. Jadi saran saya kalau teman-teman mau pakai placing di InDesign ini, teman-teman perbaiki style-nya semua di Word, semuanya dari judulnya, subjudulnya, itu semua dipakein apa namanya? Style, ya. Kemudian teman-teman bisa langsung place ke InDesign. Komen di ini, tanpa perlu restyling gitu, tanpa perlu styling ulang. Mungkin hanya beberapa yang geser-geser sedikit gitu. Nah, biasanya ada pilihannya juga, teman-teman mau masukin footnote-nya kah atau endnote-nya bisa dimasukin juga gitu. Terus gambarnya di mana? Nah, yang paling penting kalau menurut saya kalau mau pakai InDesign itu teman-teman tahu dulu mau bikin apa gitu. Terus kalau misalkan belum ada pun teman-teman bisa pakai cara-cara tadi, cara-cara bikin layout ini
dicoret-coret dulu ini. Saya mau di sini apa, di sini apa. Kalau bikin buku halaman ini, saya mau ada tulisan ini dan gambar ini. Kayak gitu. Kalau mau bikin, kayaknya saya ada inian review atlas gitu sih. Saya lupa ya taruh di mana, mohon maaf. Ada atlas bagus banget, kemarin saya lihat-lihat. Mungkin teman-teman bisa nanti sharing. Nah, itu dia juga pakai layout, itu dipikirin banget gitu. Sebelah sini tulisannya, sebelah sini gambarnya, petanya. Petanya gimana? Itu ada story-nya gitu. Ada, kita sebagai pembaca tahu nih, oh ini mau ngomongin apa sih gitu ya. Kayak gitu. Mungkin belum bisa menjawab sepenuhnya. Teman-teman ada pertanyaan lain? Ini udah ada pertanyaan dari Fakri Anindyo. Untuk Fakri boleh langsung aja. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Kak Fatima, saya mau bertanya, tadi kan kakak membahas tentang data merge ya. Jadi kita memasukkan datanya dahulu, kemudian nanti langsung dimasukkan ke layoutnya. Kan sebelumnya itu kita membuat di rectangle ya, rectangle yang itu. Nah ini. Jadi itu ketika kita masukin data itu, apakah dia langsung menyesuaikan rectangle-nya atau kita ubah lagi ya ukurannya. Terus ketika kita masukin itu, apakah misalnya gambar, kita memasukkan gambar, itu dia automatic resize sesuai rectangle-nya atau tidak ya Kak? Makasih Kak. Bagus banget ya pertanyaannya. Di sini rectangle ini, apakah tulisannya ini langsung gitu? Pas kita masukin data merge tadi, apakah langsung gitu sesuai sama kotak-kotak ini? Nah, kotak-kotak ini bisa juga, ini kan saya kasih taunya blank ya, blank frame ini ya, blank rectangle frame tool. Seandainya teman-teman mau desain dulu tulisannya, misalkan nama peta di sini. Nama peta ini teman-teman mau ini all capital, semuanya kapital, terus bold, terus pakai huruf yang tebal juga, gitu. Teman-teman bisa tulis dulu di sini tanpa memasukkan data, jadi semuanya udah masuk gitu ya. Yang teman-teman mau, ini bisa teman-teman save di style, paragraph style atau character style. Di InDesign ada namanya character style. Jadi character style itu nanti, atau paragraph style ya, teman-teman bisa nemuin itu di window, terus ada styles. Di sini ada character styles, ada paragraph styles. Gitu. Nah, di paragraph styles ini teman-teman bisa taruh, ini khusus untuk judul peta. Oke, kayak gini. Khusus untuk nama, hurufnya kayak gini. Khusus untuk inset dan lain-lainnya, hurufnya ini. Jadi pas teman-teman masukin datanya, otomatis akan berubah sesuai style-nya. Gitu. Yang udah tadi teman-teman simpan. Atau seandainya teman-teman nggak punya nih style-nya, belum ada, kosong kayak gini, nggak masalah. Teman-teman masukin dulu datanya, baru dirubah style-nya kayak apa. Nanti teman-teman bisa ini, update data source. Jadi setelah diupdate, semua data tadi akan berubah mengikuti style yang atasnya gitu. Atau datanya ini, oh ya, penting juga setelah teman-teman nulis data ini, jangan sampai teman-teman pindahin ya foto yang udah ada di sebuah folder, teman-teman pindahin gitu. Ini nggak akan kebaca di sini, di InDesign. Jadi ini tempatnya harus sama dengan di mana file tersebut berada gitu. Nah, kalau misalkan gambar, dia langsung nggak sih segini gitu? Apakah kepotong, apa enggak gitu? Nah, tadi ada saya masukin
shortcut ini ya, fill frame proportionally. Nah, teman-teman pakai Shift, Alt, Command C, atau di frame tadi, frame ini, teman-teman bisa klik kanan, nanti di situ akan ada pilihannya bagaimana teman-teman mau gambar itu mengisi frame ini. Mau ngikutin frame-nya, atau ikutin gambarnya, gitu. Kalau saya lebih pilih tadi, fill frame proportionally, nggak apa-apa gambarnya kepotong dulu, yang penting gambarnya itu tetap benar. Jadi nggak lonjong atau nggak gepeng gitu gambarnya ya. Nah, nanti kalau misalkan seandainya gambarnya, oh ternyata gambarnya tuh lebih besar daripada frame-nya, nggak masalah, kita bisa kecilin gambarnya sesuai dengan frame-nya, gitu. Nah, data merge ini juga berlaku seperti tadi, kalau di awal dia udah di-set untuk fill frame proportionally, dia akan semua secara proporsional akan masukin gambar seperti itu. Gitu. Jadi gimana teman-teman bikin layout di awalnya aja, mau gimana. Gitu. Nah, untuk data merge tadi ada limitnya ya. Limitnya itu teman-teman nggak bisa bikin buku otomatis gitu, nggak bisa. Hanya layout-layout yang membutuhkan gambar dan tulisan yang memang dia tuh detail gitu. Ini gambarnya, ini penjelasnya, ini gambarnya, ini penjelasnya, ini gambarnya, ini apa gitu bawahnya gitu ya, atau sampingnya, atau kanan kiri gitu. Jadi nggak bisa untuk buku, ini bisa untuk buku menu bisa, buku price list produk apa segala macam ini bisa. Tapi untuk kayak buku novel, buku akademik belum bisa, gitu ya. Mungkin atlas ini bisa. Saya kemarin sempat buka-buka di YouTube, ada kayak seminar geoscientist gitu. Dia pakai data merge juga untuk desain map-nya. Dia kayak bikin kumpulan buku gitu. Mungkin tentang peta, entah peta bencana atau peta apa, tapi prosesnya sama. Jadi dia taruh judulnya, judul petanya apa, terus letak gambarnya di mana, posisi gambarnya di dalam komputer itu ya, dan keterangan lainnya itu dia bikin di Excel semua, seperti ini. Gitu. Emang ini kayak, ngapain sih bikin data dulu gitu, kayak kerja 2 kali, tapi percaya ini lebih mudah dibanding teman-teman masukin satu-satu gambarnya, ngerubah satu-satu kata-katanya dan semuanya gitu ya. Ini sangat amat memudahkan gitu. Kalau untuk teman-teman lain mungkin ya tadi ya, teman-teman di kantor yang butuh bikin kartu nama banyak banget, atau bikin ya brosur, bisa juga brosur produk gitu ya, yang produknya banyak. Kira-kira apakah menjawab atau Sudah ada yang menjawab. masih kurang jelas? Gimana? Ya, sudah menjawab. Terima kasih. Terima kasih. Ada pertanyaan lain? Ini ada pertanyaan dari Kak Dandi. Baik. Terima kasih kepada Kak Fatimah, tadi materinya sangat insightful banget. Jadi sekarang kita kalau desain tuh yang penting bukan kebaca doang, tapi juga ada hierarkinya, layoutnya juga harus bagus. Nah, aku tuh punya pertanyaan nih Mbak Kak. Jadi dari Himpunan Mahasiswa Caldera ini ada pembuatan majalah. Nah, itu salah satu yang bikin ininya, desainnya gitu loh. Nah, pada awalnya, waktu zaman SMA itu, saya juga tergabung ke grup jurnalistik. Nah, di situ semuanya yang desain tuh pakai Photoshop pada awalnya. Nah, pada akhirnya file-nya gede banget, dan akhirnya memori cepat habis kan, Mbak? Kak.
Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Akhirnya waktu kuliah sempat belajar dengan Illustrator. Jadi terus terlihat kalau Illustrator ini file-nya lebih sedikit memorinya, dan akhirnya kebiasaan sampai sekarang kalau desain peta buat tugas peta itu kayak peta geologi, peta buat pemetaan, akhirnya semua ngeditnya di Illustrator, sampai buat slide pun di Illustrator, dan buat majalah pun di Illustrator. Nah, kira-kira ada nggak sih plus minusnya kalau di antara Illustrator sama InDesign gitu? Perbedaannya, banget ya. apakah dia untuk majalah bagus, apa lebih enteng atau lebih cepat processingnya, atau bagaimana? Terima kasih. Pertanyaannya bagus banget. Saya juga dulu pertama kali kerja tuh nge-layout saya pakai Illustrator. Saya nggak mau pakai Photoshop karena udah tahu itu gede banget. Terus pakai Illustrator, tapi capek bikin artboard-nya. Kanan kiri saya bikin. Sampai akhirnya tuh saya bisa bikin satu album kan bisa sampai ratusan halaman ya. Artboard-nya tuh makin banyak artboard-nya, itu bisa sampai hang juga, sampai filenya tuh gede banget gitu. Sampai nggak bisa dibuka, sampai rusak juga filenya gitu. Terus barulah oke, pakai InDesign. Sebenarnya awalnya kayak males, ngapain sih pakai InDesign, kayak masa cuma layout doang gitu, nggak bisa desain di sini gitu. Tapi lama-lama udah nggak balik-balik lagi ke Illustrator dan Photoshop ya untuk layout ya. Sekarang semuanya benar-benar nge-layout di InDesign saja. Nah, di sini saya kasih contoh ya, bentar. InDesign itu dia ada preview, bagian previewnya. Sebentar ya. Layarnya nggak keganti kayaknya, Kak. Iya, sebentar. Anggap saja saya share screen yang lain ya. Share screen, InDesign. Bisa lihat, teman-teman? Bisa, Kak. Oke, sorry. Ini saya mau placing, mau taruh aja. Saya karena nggak bikin frame tadi, saya langsung taruh nih. Ini ada peta. Ini kalau dideketin ya nggak jelas banget kan ya petanya. Tapi teman-teman bisa klik view, terus display performance. Nah, di sini ada pilihannya. Teman-teman mau high quality display kah? Nah, kalau high quality display, nanti dia akan regenerate gitu. Ini agak lama nih. Lama banget ya. Jadi file yang high quality display ini, dia akan kerja nih lama-lama akan kasih detailnya. Tapi selama kerja, saya saranin teman-teman nggak usah pakai view itu. Teman-teman cukup pakai typical display aja. Yang blur-blur gini. Ini nggak masalah sama sekali, karena nanti yang di print adalah ukuran aslinya. Ini hanya berlaku selama teman-teman nge-layout gitu. Ini memang nggak kelihatan, ini detailnya, makin detail gambarnya, kalau teman-teman mau nunjukin high quality display-nya itu lama gitu. Ini kelihatan dikit lah ya, garisnya beda. Ini high quality display, terus ini typical display. Typical display-nya tuh nggak ada. Kenapa cuma kayak blur-blur gini, kayak pixelated gitu. Nah, ini nggak masalah. Gitu. Sama halnya misalkan dengan foto ya. Saya coba foto ini. Anggaplah foto ini. Ini typical display. Terus kalau high quality display-nya lebih jelas gitu. Kayak lebih kereng gitu. Nah, ini yang akan di print tuh yang ini.
yang high quality-nya. Kalau selama bekerja, teman-teman nggak perlu pakai itu, bisa typical display, atau bahkan seandainya teman-teman nggak perlu ngelihat fotonya, atau nggak perlu ngelihat gambarnya. Cukup tulisan-tulisannya aja, teman-teman bisa pakai fast display. Fast display itu nanti gambarnya gini. Gambarnya cuma XX aja. Ini kalau teman-teman nggak perlu melihat gambarnya gitu. Kayak misalnya udah tahu ini gambarnya apa, tidak perlu pakai itu. Nah, dan bagusnya lagi, filenya tidak terlalu besar. Terus cara kerjanya juga lebih cepat dibanding kalau kita nge-layout pakai Illustrator atau Photoshop ya. Karena sebenarnya yang bikin berat itu pas kita ngeliatin gambarnya itu loh, nunjukin gambarnya, detail gimana, reviewnya gimana gitu, itu kan besar sekali kan. Jadi kalau misalkan di InDesign memang cuma hanya layout saja, nggak perlu yang detail-detail desainnya. Jadi kalau misalkan teman-teman punya desain dulu di Illustrator atau di Photoshop, entah itu mau pakai nanti jadi JPEG file atau PNG file, baru teman-teman pindahin ke InDesign untuk di layout di sini. Ini lebih mudah, lebih cepat, dan filenya lebih kecil ukurannya ya. Gitu. Bagus sekali pertanyaannya. Ada kira-kira menjawab nggak? Menjawab, Kak. Terima kasih. Iya. Pertanyaan lain mungkin? Mungkin dari peserta yang lain, apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita langsung ke sesi pemberian sertifikat aja ya, Kak. Jadi pemberian sertifikat dari Ketua Divisi Desain dan Komunikasi Visual SMIAGI UI, itu Fakri Adityo. Untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Di unmute, Fahri. Fakri masih di mute, Fakri. Oke deh. Maaf, terima kasih Kak Nur Fatimah telah menyempatkan waktunya dalam acara Gapura Digital ini. Berikut merupakan sertifikat apresiasi untuk Kakak. Terima kasih banyak teman-teman dari SMIAGI UI atas kesempatannya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa diambil manfaatnya. Mohon maaf kalau ada kekurangan atau kesalahan. Terima kasih banyak. Terima kasih juga, Kak. Terima kasih. Oke. Sebelumnya mau mengucapkan terima kasih untuk para peserta yang mau meluangkan waktunya untuk hadir di acara Gapura Digital SMIAGI UI di hari pertama. Makasih juga untuk Kak Nur Fatimah yang mau memberikan materinya yang cukup insightful mengenai desain. Kiranya materi kakak ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan mau ngingatin juga untuk para peserta untuk mengisi absen peserta yang dikirim di via chat sebelumnya. Dan jangan lupa besok akan ada hari kedua Gapura Digital SMIAGI UI jam 3:30 sore. Saya Rika Prasetyo, kurang lebihnya mohon maaf. Saya pamit izin undur diri. Selamat siang semuanya.